Guys, balik lagi ke program untuk Teens and Youth GSKI Gajah Mada Get Insight. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu yuk. Musik. Sadarlah, kita bukan siapa-siapa. Pada masih semangat kan? Kita mau angkat satu pujian lagi. Musik. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang Money Heist. Nah, tapi kita bukan mau bahas tentang filmnya nih, kita mau bahas tentang money atau keuangan itu sendiri. Nah, tiap akhir bulan nih, buat anak-anak remaja kan biasa suka dapat uang jajan. Dan buat kita nih, para pemuda yang udah kerja,
kita biasanya kan suka dapat gaji bulanan, tapi kok cepet banget ya habisnya. Nah itu tuh yang jadi permasalahan buat kita. Kita sudah kedatangan narasumber nih teman-teman, namanya Ko David Kucoro atau biasa kita panggilnya Ko Dakun. Nah sedikit info mengenai profil Ko Dakun. Ko Dakun ini adalah seorang pengusaha muda dan dia sudah sejak lama sudah bergabung di GSKI Gajah Mada. Dan beliau sudah terlibat aktif nih, terlibat aktif di aktivis umum GSKI Gajah Mada hingga saat ini. Nah Koh, kita mau tanya-tanya, boleh dong Koh? Nah dari hasil kuesioner Koh, ternyata banyak banget anak muda yang sekarang tuh ya belanja online Koh. Apalagi sekarang lagi happening banget diskon-diskonan gitu Koh. Nah yang paling happening tuh sekarang lagi belanja makanan Koh. Nah apakah perilaku ini termasuk perilaku konsumtif Koh? Sebelumnya saya mau ucapkan salam dulu buat yang di rumah juga, buat yang menikmati program Get Insight-nya pemuda GSKI Gajah Mada. Shalom buat semua. Jadi gini Ica, pertama-tama yang saya mau kasih tahu dulu kepada Ica sama teman-teman, tujuan utama kita itu apa dulu? Tujuan utama kita apa? Kalau menurut saya, tujuan utama kita itu bagaimana kita buat Tuhan senang. Oh jadi buat Tuhan senang dulu nih awal-awal ya Ko ya. Bagaimana kita buat Tuhan senang, kita buat Tuhan tersenyum, kita buat Bapak tersenyum dengan segala apa yang kita ucapkan, dipikirkan, kita perbuat, ya kan? Termasuk di dalamnya bagaimana kita mengelola keuangannya. Betul, mengelola keuangan okay. Dan kemudian menghabiskan uang kita. Jadi begitu kita mau menghabiskan uang kita, aduh, kita mau habiskan nih. Tuhan senang nggak ya kira-kira ya? Nah jadi itu, mesti dipikir-pikir. Betul. Juga melibatkan Tuhan dalam hal itu ya. Harus okay. Itu tujuan utama kita itu. Tujuan utama kita, jadi kita nanti lama-lama jadi terbiasa. Jadi begitu kita mau melakukan sesuatu, kita tahu tujuan utama kita apa. Oh, bikin Tuhan senang. Begitu bikin Tuhan senang, oh termasuk waktu kita mau belanja, Tuhan senang enggak? Nah lama-lama itu akan jadi karakter kita, lama-lama akan jadi kebiasaan kita, jadi karakter kita. Gitu. Jadi kita belanja pun kita tanya Tuhan. Betul. Melibatkan Tuhan dalam segala hal ya. Ya, nah nanti kalau tadi Ica tanya tadi konsumtif bukan. Itu konsumtif memang rata-rata anak muda sekarang itu ya menurut saya sangat konsumtif. Jadi konsumtif itu bisa karena lingkungan itu ya. Jadi bisa menurut saya sih ada catatan karena komunitas itu bisa juga yang bikin kita konsumtif. Contohnya lah anak muda itu kan suka hobi basket ya. Hobi basket tuh Abbas tau nggak Abbas? Abbas itu anak basket, ya kan. Nah, anak basket itu biasanya ya suka lomba-lomba beli sepatu. Betul nggak? Sepatu. Oh, si Andrew pakai sepatu Nike Air Jordan yang baru gitu. Kenapa kita nggak pakai? Akhirnya ikut-ikutan. Padahal sebenarnya taruhlah Nike Air Jordan itu contohnya 5 juta ya, 5 juta. Kita kan pakai yang sepatu 1 juta sebenarnya udah bisa, tapi karena ngelihat si Andrew pakai Nike Air Jordan yang 5 juta, gue beli aja. Jadi gitu. ikut-ikutan ya. Akhirnya dia cari di mana, di online gitu ya, kemudian dia cari-cari, ketemu ada promosi lagi, akhirnya tergoda untuk beli. Jadi mulai dari situ komunitas, kemudian prestis. Prestis itu juga pengaruh gitu kan, biasanya contohnya nih anak muda, pasangan muda ya kan. Pasangan muda itu suami istri ya kan baru nikah. Istrinya pas waktu anniversary bilang, "Yang, kamu selama anniversary nggak pernah nih ajak saya makan di enak romantis, yuk kita makan di Sky itu. Kita bisa lihat kota Jakarta dari lantai 50 gitu kan." Terus gitu kan kata suaminya, oh ya pikir-pikir juga karena gengsi kan, prestise kan, mau coba juga. Ya udah boleh lah. Akhirnya setelah tanya-tanya, paketnya berapa kok? Contohnya ada paket nih Pak, dia datang ke Sky-nya, saya mau reserve untuk pasangan, untuk couple gitu. Oke, kita ada couple nih, untuk paket couple sekitar 1.200.000. Kita mahal banget gitu kan. Padahal sebenarnya anniversary di mall juga bisa kan, asal makan berdua, makan di steak mana gitu kan. Tapi karena gengsi, prestise gitu ya, pengen coba. Akhirnya harus keluar duit 1,2 juta untuk makan. Padahal gajinya segini
berapa gitu kan. Nah itu contoh hal-hal kayak gitu, prestis, jadi gengsinya tinggi gitu. Pengen nyoba, kemudian ada makanan ini di daerah Bandung didatengin ke sana, pengen prestisnya, pengen coba makanannya, kulinernya, katanya enak gitu. Padahal nggak mahal. Nah biasanya itu yang sering banget kayak misalnya di media sosial Iya. rame-rame Nah, jadi ikutan ya apalagi Kak, ya? dia, Karena happening apalagi gitu ya, Kak, ya? dia pacarnya atau pasangan hidupnya senang banget sama media sosial, Wah, ya kan? tambah-tambah ya Kak, Datang ya? ke sono, lalu kemudian dia cekrek upload, gitu Oh, kan? iya. Biasa kan suka begitu toh? Jadi datang sana buat cuman foto Iya, aja ya Kak, iya. ya? Terus kemudian dia pajang, kemudian pada tahu tunggu, nih, habis itu pada komen, wih keren banget tempatnya, Iya. gitu. Mahal tuh, kok keren banget lu bisa di situ. Terus gitu langsung dia senang gitu kan, langsung, oh iya dong gitu kan. Ya kita coba-coba sekali-sekali lah gitu. Jadi tapi kan akhirnya jadi boros gitu kan. Sebenarnya nggak harus gitu. Sebenarnya nggak perlu Nggak hal-hal harus seperti gitu. itu ya Iya, Kak, ya? itu jadi bikin salah satunya gengsi, prestis. Terus kemudian belum lagi kalau biasanya anak muda nih ya, public figure. Biasanya anak cewek nih, lihat Blackpink ya, Blackpink pakai si Lisa pakai aksesoris apa? Wah bagus banget tuh pitanya Lisa, dia cari di online, ketemu, oh beli lucu ya, padahal belum tentu berguna gitu kan. Terus lagi apalagi tadi yang saya ingat ya, saya lupa bilang, sekarang lagi zamannya sepeda, Oh iya, ya betul banget. sepeda, akhirnya beli ikut-ikutan beli sepeda, padahal dia tahu sendiri kalau Senin sampai Jumat dia full kerja, lalu kemudian Sabtu Minggu dia pengennya istirahat, akhirnya karena lihat teman-temannya pada beli sepeda, gue ikut sepeda, begitu udah dibeli sepedanya, begitu harus Sabtu tiba, bangun tidur jam 4 udah harus bangun, wake up call, males. Aduh, ini belum kan tentu Sabtu waktu ya. libur gue, gitu kan, waktu libur gue mesti naik sepeda lagi. Akhirnya nggak dipakai, sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya sebulan, 2 bulan itu sepeda kagak dipakai-pakai. Padahal gaya-gayanya doang, karena lihat temennya pada pakai sepeda. Karena lagi happening banget Iya, akhirnya nggak sepedanya dipakai, ya. Iya. gitu. Akhirnya kita mesti spend uang untuk beli sepeda, kira-kira kayak gitu. Jadi ini memang benar kalau saya bilang, kalau Ica bilang konsumtif, yes itu benar. Pasti ya konsumtif anak muda sekarang rata-rata. Jadi dari gaya hidup, Iya. dari public figure, Betul. sampai teman-teman lah komunitas yang Iya. ngajak untuk perilaku kita menjadi konsumtif juga. Betul. Itu semua bisa menjadi Iya. konsumtif ya. Nah kalau dari cara konsumsi kita itu kok, nah kalau seperti itu bagaimana sih kita caranya merencanakan budget kita dengan tepat, caranya gimana tuh? Harus dari awal dihitung, Cak. Jadi kamu punya penghasilan apa? Penghasilan itu kan kalau anak muda kan rata-rata ya, itu dari uang jajan atau kerja, ya kan? Jadi anak muda ada juga yang kerja, ya kan? Nah, itu dari awal itu sudah harus di-maintain, harus punya alokasi budgeting. Umpamanya gaji kita 4 juta nih ya, contohnya 4 juta yang ini kira-kira aja, ini nggak jadi patokan ya. Contoh gaji kita 4 juta, kita mesti udah mulai bagi persembahan buat Tuhan itu 10%, ya kan. Kemudian kita ada cicilan rumah, cicilan motor, cicilan HP, cicilan laptop, ya taruhlah kita 25%, 25% kurang lebih 1 juta. Kalau kemudian kita buat makan, kan makan pasti makan dong, makan itu bukan cuma Senin sampai Jumat loh. Senin sampai Minggu, 30 hari dalam sebulan. Jadi nggak bisa cuma Senin sampai Jumat doang, dan mesti 3 kali makannya, ya kan, mesti dibajetin. Nggak mungkin kita makan cuma sekali doang atau 2 kali. Kita hitung aja tuh. Nah jadi dari makan 20% kurang lebih kita alokasiin. Kemudian ada belanja kebutuhan. Kebutuhan kita buat apa ya? Buat baju, ya kan, buat kebutuhan mandi, kebutuhan macam-macam kebutuhan kita lah. Kita Kebutuhan alokasikan ya sehari-hari ya. 25% lah taruhlah. Kemudian ada tabungan, investasi ini penting juga ya. Coba kita alokasikan 10% contohnya. Lalu kemudian ada bantu orang tua 10%. Kurang lebih seperti itu pembagiannya, dan itu kita harus buat. Kalau kita nggak buat, kita akan nyelonong kemana-mana. Jadi mulai dari sekarang udah Betul. mulai rencanain ya. Harus Ko, punya ya? budget, harus punya budget. Semuanya. Hmm. Oke, nah kok
Kita udah sering bikin perencanaan nih kok ya. Sudah bikin perencanaannya dengan sangat baik. Udah bikin planningnya apa aja nih ya. Tapi seringkali kita suka kebablasan nih kok. Nah bagaimana sih kita caranya untuk mengontrol sehingga kita nggak tergoda nih kok sama ngajakin kita banyak untuk yang godain. Iya, gitu. bukan godain secara gimana gitu Iya, kok. iya. Maksudnya godainnya adalah pengen aduh yuk belanja Tapi yuk. harus strict budget. Ya, kalau kita sudah buat budget ya, kita harus disiplin. Disiplin. Kalau sudah nih, contohnya nih ya, kalau sudah kan kita sudah ada budget makan nih, konsumsi ya, udah mulai mau habis budgetnya. Kemudian kita tergoda untuk makan di tempat lain yang akhirnya menghabiskan budget ya, kita mesti tahan-tahan. Kita mesti benar-benar nggak boleh sampai lewatin budget itu kalau memungkinkan. Jangan sampai saya budget makan saya 800.000 sebulan, kemudian membengkak jadi 1,2 atau 2 juta gitu. Jadi bisa repot kitanya. Nah, kita bikin begitu sama seperti komitmen kita ke Tuhan. Kita kan harus disiplin. Dengan Tuhan pun kita harus disiplin. Tadi balik lagi kan tujuan utama kita apa, ya kan? Jadi tujuan utama kita adalah bikin Tuhan senang. Nah Tuhan senang sama orang yang disiplin, termasuk masalah disiplin mengenai budget ini. Jadi kalau kita nggak disiplin, kita akan bablas terus. Dan sering terjadi itu, saya jumpai sangat sering. Bahkan mungkin hampir semuanya kayaknya lost budget deh, kadang-kadang. Meskipun sudah merencanakan ya. Betul. Jadi mesti benar-benar mesti pantau benar budgetnya itu dan nggak boleh lost budget. Berarti penting banget komitmen dan disiplin kita bener dalam banget. merencanakan Bener ini banget. ya kok ya. Tadi kita udah di training untuk merencanakan budget, terus kita juga diminta untuk tetap komitmen. Komitmen. Oh iya, sorry kok. Kita tetap komitmen dan disiplin. Nah, gimana sih caranya kita tahu barang yang kita beli ini kok ini tuh kebutuhan atau keinginan, itu gimana sih cara taunya kok? Jangan jadi impulse buyer. Gitu. Impulse buyer tuh yang lapar mata. Ngerti nggak lapar mata? Apa aja dilihat pengen, apa aja lapar dilihat mata, pengen. betul. Sama kayak gini. Ibu-ibu ya, kalau jalan ke Mangga 2 tuh ya, itu dia bisa iterin dari lantai 1 sampai lantai 5. Gitu putar terus bisa seharian ya kan. Jadi capek di jalan ya kok ya. Jadi puter-puter tapi akhirnya yang dibeli cuma satu. Gitu. Tapi itu bagus juga sih, memang harusnya begitu ya. Lihat-lihat dulu. Jadi nggak nenteng banyak-banyak. Jadi memang yang kita mau beli itu kita pikir dulu, kita renungin dulu gitu ya. Ini kira-kira penting nggak buat kita? Terus kita kira-kira kalau kita beli ini worth it nggak? Dengan harga 2 juta sama harga 1 juta itu kira-kira sama aja nggak fungsi? Kita lihat fungsinya. Jam tangan, ya kan? Jam tangan nih. Kita maksudnya jam tangan karena jam tangan kita udah rusak. Kita lihat jamnya, ada yang jam 1 juta, ada yang jam 2 juta. Tapi toh sama-sama juga untuk gunanya untuk apa? Untuk nunjukin waktu kan. Nah kalau udah nunjukin waktu ya yang 1 juta cukup. Tapi kalau kita pengen yang keren, ya susah. Yang penting kita bagaimana fungsi itu kita penting. Makanya jangan jadi impuls buyer, jadi jangan lapar mata. Itu yang paling penting. Iya, jangan lapar mata. Kalau udah lapar mata, dompetnya kempes. Apa aja dilihat pengen, apa aja dilihat pengen gitu ya. Bagaimana cara menetapkan prioritas keuangan supaya sesuai dengan kebutuhan sendiri? Ya itu sesuai dengan balik lagi ke budget. Balik lagi ke budget, kemudian kita lihat mana penting apa enggak ini barang. Penting apa enggak? Penting atau enggaknya ya. Dan guna enggak pasti kita pakai enggak gitu. Oke, nah bagaimana kita bisa menahan nafsu nih kok dari godaan yang tadi itu kok, dari pertanyaan pertama, perilaku yang konsumtif tadi itu kok, nahan nafsu untuk aduh jangan sampai deh belanja lagi gitu kan kok. Nah, apalagi kalau lihat online gitu ya, ada promosi gitu ya. Itu banyak banget kok. Ada promosi apa? Oh diskon gitu kan. Ada sale, ada Harbolnas ya kalau nggak salah. Hari belanja nasional ya tuh ya. Itu jadi diskon berapa persen gitu ya. Ikutan padahal nggak padahal nggak penting ya. Kalau saya sih saya nggak mau lihat.
Iya, kalau saya nggak mau lihat kayak gitu-gitu daripada kita nanti jadi terpacu adrenalin, jadi mestinya nggak usah beli barang itu, jadi harus saya karena lihat diskonnya, wih biasa nih 1 juta nih, sekarang cuma 300.000. Akhirnya beli kan, mestinya saya nggak keluar duit 300.000, akhirnya gara-gara itu meskipun dia lebih murah harga barang 1 juta, jadi 300.000, tapi akhirnya kan saya keluar duit 300.000, boros. Karena lihat diskonan itu Iya, ya. gara-gara Kak, ya? diskon, jadi nggak usah dilihat. Jadi kita mendingan ya udah jangan ikut-ikutan lihat lah. Jangan Sebab gini loh, lifestyle itu mahal, nanti nggak sih? Lifestyle itu mahal. Gaji seberapa kalau kita bisa alokasikan dengan benar itu pas, ya bisa untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau untuk ngikutin lifestyle nggak bisa. Gaji 10 juta pun kalau lifestyle kamu diikutin terus nggak akan bisa. Hari ini bisa naik lagi gitu. Ada pendapat yang mengatakan walaupun kita harus hidup hemat, ada kalanya sesekali kita harus men-treat diri kita supaya lebih appreciate nih kok. Nah, Manjain diri kita. iya, caranya nih seperti apa kok yang tepat? Menurut saya sih boleh-boleh aja, oke-oke aja, nggak ada masalah. Jadi satu bulan sekali kita mau makan enak atau kita mau nonton gitu ya sama keluarga atau sama pasangan hidup atau kita sendiri, ya nggak apa-apa sekali-sekali. Tapi jangan kita mau makan enak yang mahal, ya sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi jangan keseringan, jangan jadi tuman, Terus kalau kita setahun sekali lah bolehlah jalan-jalan ke Singapura atau kemana gitu yang kita belum pernah. Kita planning dulu tapi kita nabung dulu. Boleh itu, menurut saya boleh, nggak masalah. Jadi boleh-boleh aja. Cuman ya, jangan kok. keseringan, Jangan jangan jadi tuman gitu Oke, aja. sesekali boleh lah ya kok Ya. ya. Nah, kan sebagai anak muda nih kita juga perlu investasi ya kok ya. Betul. Nah, cara investasi yang tepat itu gimana kok? Investasi sekarang kan banyak investasi, Cak. Jadi sekarang banyak banget investasi. Kita kalau nggak pinter-pinter untuk melihat, ya kita mempelajari, itu juga kita bakal jeblok juga. Jangan investasi untuk hal-hal yang jarang ada di umum, di ekspos umum. Jadi yang kita nggak tahu ini apaan ini, kita ikut-ikutan investasi yang udah pasti-pasti aja. Kalau saya secara pribadi ya, saya lebih suka investasi. Dulu saya suka beli emas karena emas itu long term kan. Cuma memang kendalanya emas itu tempat, mesti simpan di mana. Tapi kalau memang kita ada uang lebih dikit ya kita beli karena emas itu memang harus diakui investasi paling menurut saya bagus ya kan dibanding investasi yang lain. Tapi kalau Ica punya hal-hal yang lain, investasi yang lain, coba Ica mesti teman-teman itu mesti perhatikan apa jenisnya, kemudian track recordnya gimana. Itu kita mesti paham benar. Gak bisa sembarangan, hati-hati. Jadi jangan terpengaruh dengan bakal menghasilkan uang besar. Nah itu hati-hati, ini benar-benar saya mesti tekankan ke teman-teman yang lain. Oh dia gede banget untungnya, bisa lipat-lipat dalam sebulan. Nggak mungkin, nggak ada. Jangan saya bilang jangan. Gitu Cak. Jadi investasi carinya yang tepat Pasti-pasti ya. aja. Yang pasti-pasti aja. Dipelajari dulu. Dipelajari Gitu. dulu ya, jangan main asal langsung Iya. invest ini kayaknya menarik. Untung gede. Oh, jadi harus benar-benar tepat ya untuk Ya. sebelum kita investasi kita lihat dulu track recordnya kayak gimana Betul. ya kok ya. Oke, nah dari hasil kuesioner juga nih kok ternyata banyak anak muda nih yang menghabiskan uangnya buat bayar cicilan nih kok. Nah, bagaimana mengontrol cicilan yang kita punya saat ini? Cicilan itu kalau bisa itu 30% dari penghasilan. Maksimum ya. Jadi kalau kita ke bank itu kalau mau nyicil itu pasti ditanya penghasilan kita berapa. Nanti dia akan bisa hitung 30%. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kamu nanti kesulitan. Bisa bad debt, bisa segala macam. Jadi cicilannya 30% itu total ya. Ada cicilan rumah, cicilan motor atau cicilan handphone ya kan. Mungkin kalau buat anak muda rata-rata cicilan motor sama handphone itu digabung
jangan lebih dari 30%. Jangan, sebab kalau lewat itu kamu nanti akan kesulitan. Untuk belanja online nih kok, ini pengaruhnya cukup besar loh kok buat anak-anak muda. Diskonannya apalagi ya kok lumayan tadi kan. Nah, gimana sih cara kita supaya nggak terpengaruh sama belanja online itu? Jangan sendiri? lihat. Tetap yang tadi ya kok ya. Iya, Tetap jangan lihat ngapain tengok-tengok ya. pusing-pusing. Iya, jangan lihat, jangan. Nah. Nanti kita akan belanja matanya belanja gitu ya. Jadi kayak window shopping di mall. Jangan lihat-lihat dulu ya pokoknya. Kalau lihat online tuh ya, udah rusak mata kan ngeliatin handphone terus merusak dompet. Jadi betul pengen belanja, Iya. betul banget. Jadi pengen belanja terus ya. Betul. Nah, kalau kita punya dana lebih nih kok, sebaiknya kita tabung atau kita investasikan nih kok? Tabung sama investasi menurut saya sih sama gitu. Tapi memang kita mesti ada tabungan. Jangan, ini kelemahan anak muda nih. Menurut saya sih kelemahan anak muda di sini, susah nabung. Pasti ada duit berapa habis, ada duit berapa habis. Betul nggak Cak? Betul. Betul, ternyata gitu susah nabung deh. Harus nabung. Nabung dari sekarang kan Bang Bing Bung, yo kita nabung gitu kan. Kan udah jalan dari kecil. Jadi kita usahain anggap aja duit hilang. Dan kalau bisa kamu nabung itu, kamu jangan minta ATM ya. Tapi sekarang semua bank masih ada ATM sih ya. Karena kalau begitu ATM kita gatel buat narik. Tapi gak apa-apa, anggap aja itu duit hilang, ditabung. Mesti dari sekarang. Nanti kamu nyesel kalau udah umur saya nih ya, kalau kamu gak punya tabungan, kamu nyesel. Jadi kamu dari sekarang mesti nabung. Jadi dua-duanya penting ya kok ya? Penting banget. Nabung sambil investasi juga ya kok ya? Bisa investasi, bisa tabungan sama aja. Oke, nah kok setelah itu ya kok, cara kita mengukur kalau perencanaan budget kita tuh sudah tepat tuh gimana kok? Cara kita mengukur diri kita nih, oh ternyata rencana budget kita nih udah itu sesuai. Benar apa enggak gitu ya? Iya. Iya kita minimal bisa punya kemampuan untuk hidup 6 bulan ke depan. Kalau di perusahaan saya selalu men-settle kita harus punya keuangan yang baik untuk 6 bulan ke depan operasional. Nah tadi kalau kamu bisa 6 bulan kamu ke depan aman dari sisi kebutuhan kamu, itu kamu sudah bisa, berarti kamu kelolanya sudah benar. Nah kalau gitu kita harus punya dana darurat dong kok. Dana darurat itu boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Tapi memang kadang kita kan namanya darurat kan kita nggak tahu ya kapan kejadian, entah itu sakit, ya orang tua sakit atau teman-teman sakit, saudara kita sakit yang butuh pertolongan tiba-tiba. Tapi kita nggak punya uang, akhirnya kita harus minjam-minjam. Itu kalau bisa, ya akhirnya ya tabungan kita yang diambil deh. Memang harusnya sih ada bagus, tidak ada pun nggak apa-apa, dana darurat. Jadi tapi kalau bisa udah sediain dana darurat. Kalau bisa lah. Oke. Kalau kamu masih ada posnya, kalau gaji kamu masih bisa cover. Sediakan juga dana darurat ya. Oke kalau gitu. Wah kok ternyata nggak terasa nih kok, kita ngobrol sampai panjang banget nih kok, ngebahas tentang money heist itu sendiri kok. Nah kok boleh dong kok kasih tips ke kita anak-anak muda supaya kita nggak cepet boros nih kok. Jangan boros. Ya. Gitu. Yang pertama tadi saya bilang, Tuhan itu harus nomor 1. Apa yang kita buat, kita ucapkan, kita pikirkan, itu harus menyenangkan Tuhan. Itu nomor 1. Yang kedua, jangan boros. Jangan belanja, jangan matanya suka belanja. Jangan suka lihat genit-genit lihat online begitu gitu. Itu jadi bikin kita secara alam bawah sadar pengen beli begitu. Terus kemudian jangan kalau di media sosial jangan terlalu ngomongnya aktif atau apa ya. Bukan aktif ya, jangan terlalu pengen show banget di media sosial. Akhirnya membuat kita pengen beli barang bagus, ada tempat makanan bagus, pengen datang, akhirnya kita bisa boros. Itu anak muda yang ngerinya di situ. Dan kemudian yang terakhir nabung atau investasi. Kalau kamu nggak nabung nanti kamu akan nyesel. Satu saat kamu akan nyesel. Nih dengerin nih, saya bilang pasti nyesel.
Kalau kamu nggak nabung, jadi harus nabung. Seberapa tuh anggap aja duit hilang. Harus nabung ya. Oke, makasih kok buat bincang-bincangnya. Oke Ica, buat semuanya teman-teman Iya. yang sudah menyaksikan acara ini, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like and subscribe channel YouTube kita ya.